Fungsinya itu masih sama. Kayak Ya. saya kok ujuk masuk di komunitasmu itu. Ya. Bahasa gaul wis ora Nyambung, nyambung ya. dari segi usia itu kan juga Betul. jaraknya terlalu Usia jauh kok gitu. mau bilang rambutnya udah putih gitu kan. Mau bilang gitu jangan gitu ya. Kan kalau kita usia mungkin dibilang kita sudah orang tua gitu kan, Iya. sudah orang tua. Udah orang tua beneran saya orang Iya, tua. nah, Rambutnya kemudian udah putih tuh tadi mau bilang gitu. nggak berani. Kemudian kan berkomunikasi dengan remaja. Terkadang kita itu kan nggak bisa masuk ke dunianya itu kan, Pak. Iya. Ya, kita kan selalu membawa aku ki wong tuwa kan gitu Iya, kan. Nah, itu standarnya. yang mungkin yang susah untuk diterima oleh remaja kan gitu. Tapi kalau sesama remaja itu kan benar yang dikatakan oleh panjenengan tadi, masih satu frekuensi. Iya. Itu kan lebih enak mengajaknya kan, mungkin seperti itu. Berarti kan ini tugas berat juga bagi teman-teman remaja gitu. Ya buat remaja nggak berat itu ya. Berat itu buat kita ya. Maksudnya kan ya. Jadi kalau konsepnya teman sebaya anti narkoba itu bisa dilaksanakan, kali temanmu tuh akan lebih percaya padamu. Ya, selain yang sifatnya umum ya, kita menyebarluaskan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Sekali lagi bahaya penyalahgunaan. Penyalahgunaan, titiknya di situ ya. Iya, karena bisa digunakan sebenarnya ya. Bagi obat itu bermanfaat. Ini kita punya program prioritas nasional yang sedang dikembangkan, sedang didorong. Ini adalah teman sebaya anti narkoba. Ya. Program teman sebaya anti narkoba. Ya, jadi misalkan mbaknya di sekolah ya, di sekolah punya teman 10 orang gitu ya. Ya. Biar rame ya 10, jangan 2 aja gitu. 10 orang nanti mengikuti program atau belajar terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Ya, jadi karena kita bicara tentang narkotika ya berarti materinya di situ. Bagaimana narkotika ini dibuat, sejarahnya, kenapa kok harus ada, itu harus tahu ya, fungsinya, ya, dampaknya, ya, dampaknya. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan, nah, itu juga dirembuk teman itu sebaya itu. Kami sebagai fasilitator misalkan bisa menyampaikan apa bahan, ya, tapi prakteknya harus kalian. Nah, di tempat di BNN itu punya cara sendiri. Dari 10 orang tadi, itu masing-masing dibebani 10, ditugasi mencari 10 teman lagi. Jadi misalkan sudah dibekali pulang ke komunitas atau pulang ke sekolah gitu ya, mereka akan bekerja dengan mencari masing-masing 10 anak. Semacam multi level berarti ya. Bicara itu nanti bisnis apa itu MLM itu. Enggak, dalam arti kan ini misalnya 10 kita undang ke PNN, kemudian kasih pelatihan untuk penyuluhan dan sebagainya, untuk mengedukasi temannya. Kemudian sepulangnya ke sekolahnya masing-masing, kemudian mereka itu juga harus mencari partner kembali gitu, komunitas untuk diajak kerjasama di sekolahannya gitu. Dan itu nggak langsung didiamkan, itu hasilnya gimana diukur. Ya, ada alat ukur untuk pencapaian indeks. Jadi indeks ketahanan diri remaja Indonesia itu sekarang ada alat ukurnya berupa aplikasi yang isinya menjawab pertanyaan. Kalian bekerja menyampaikan pesan, menyampaikan amanah yang sudah lebih dulu diterima itu sampai apa tidak? Ya, teman kalian yang 10 tadi itu, itu akan sama dengan kalian nggak pengetahuannya? Gitu. Nah, ini diukur dengan kuesioner, aplikasinya tersendiri, dan nanti akan langsung kelihatan nilainya itu. Ya, dan ketika nilai itu muncul, nilai indeks muncul. Kelompok ini masuk pada kriteria apa? Apakah dia ini
pada kelompok yang rentan, kelompok yang punya resistensi tinggi gitu ya, atau dia punya kemampuan pengelolaan emosi yang bagus ya, punya daya tahan yang bagus gitu. Itu. Ya. Baik Pak, jadi kan kalau penyalahgunaan narkotika ini pasti ada dampaknya ke diri sendiri. Lah itu selain dampak ke diri sendiri, apa juga bisa mendampak ke orang yang ada di sekitar penggunanya itu Pak, saat menggunakan? Oh iya, saat menggunakan? Iya, saat menggunakan. Saat menggunakan tuh kalau dia menggunakannya di kamarnya sendiri ya orang lain nggak kena ya saat menggunakan. Oh iya. Tapi setelah itu mungkin Oh gini. iya. Jadi kalau kita menggunakan narkotika, menyalahgunakan narkotika itu dampak fisik pertama. Proses di fisiologi itu apa ya? Proses metabolisme tubuh ya. Kita ini terganggu. Entah terganggunya ini terpacu atau dia turun. Ya, bukan organnya. Itu dampak fisik ya. Nanti dampak yang kelihatan muncul kemudian misalkan mata berair, keringatnya berubah baunya, itu bisa jadi atau napasnya terengah-engah gitu. Karena dampak dari masing-masing zat ini beda-beda. Setelah itu kalau fisiknya sudah kena, psikisnya kena. Nah, ketika psikisnya kena ini kan dampaknya luar biasa. Sekolah pasti terganggu. Moodnya beda. Gitu. Belajar malas. Kalau yang diminum atau yang dikonsumsi itu yang membuat down. Fungsinya down. Kalau yang up ya fungsinya memacu adrenalin, memacu apa. Itu ya nanti dampaknya berantem dengan teman. Kita kendel tawuran. Gitu? Nah, ini kan berbahaya. Nah, kalau sudah fisik dan psikis ini muncul, tentu lingkungan sosialnya pasti akan terganggu. Nah, tadi pas begitu make ya nggak apa-apa. Tapi begitu dia tidur ngorok, teman kosnya terganggu ya. Ini kan dampak yang muncul, dampak sosial. Kemudian lama-lama dia nggak bisa beli, pengen beli ngambil HP temennya. Ingin tahu. Saya potong. Pak, ini kan berkenaan dengan preventif. Preventif kan lebih bagus lah daripada kita harus bertindak kan, kita melakukan tindakan. Sebenarnya bisa nggak sih Pak kita melihat secara fisik, oh bahwasanya teman ini kecanduan, oh teman ini pemakai, bisa nggak Pak itu dilihat secara fisik langsung gitu? Iya. Misalnya, oh ini Mbak Beta berarti pemakai nih. Kita tidak tidak mendalami secara 100%, tapi kita hanya melihat sekilas itu. Bisa nggak? Ya, gini, kalau mbaknya ini punya pengetahuan yang cukup bisa. Ya, misalkan teman dekatnya ini bau mulutnya beda. Orang yang minum tuh baunya beda. Beda, jelas. Ya. Loh, ambumu kok hari ini begini gitu. Kayak ngombe ya gitu. Ya itu sudah mendeteksi lah secara fisik ya. Ya. Wah, kucal mentoh. Biasanya rapi kok. Iya. Rambutnya acak-acakan atau druyup itu apa bahasa Indonesia? Ngantuk kepiye gitu. Lepas gitu. Iya. Mata ini lihat. Makanya berteman tuh ya jangan ujung jajan HP-nan ya. Bau temennya yang berbeda itu harus tahu. Ya, ini teman teman namanya teman kental ya. Saya mau bilang pacar boleh gak itu? Nah, orang gak pacar gitu. Pacar tuh ngerokok mereknya beda itu. Rasanya beda. Kok rasanya beda, dirasain apa ya? Baunya beda. Iya. Anak-anak dan filter beda. Maksudnya ngono tuh. Sekarang tuh sensor lagi. Ya. Punya pacar gak? Enggak. Belum.
Enggak minat sih, Pak. Enggak minat. Ini kebanyakan Pak N di sini ya. Iya. Enggak, artinya gini. Ini hanya di dalam kamera Pak bilang gitu Pak. Ya. Oke, gini. Temenmu paling akrab pasti ada ya? Iya, ada. Saya kan nggak etis kalau temen akrabmu berapa itu, nanti temenmu yang lain tersinggung. Iya. Ya, tapi punya teman akrab Iya, ya. punya. Akrab yang setiap hari mungkin ya kayak Say hello. Iya. gitu. Iya. Nah, hari ini kan komunikasi kita itu lebih banyak dengan HP ya. Tapi kita kan sempat juga kan HP-nan dalam posisi jejer itu kan. Oh iya. Meskipun dulu jejer tuh ngobrol ya intim ya, artinya intens gitu. Tapi sekarang jejeran tuh HP-nya sendiri-sendiri. Ada? Ada. Tapi bau temenmu yang berbeda hari itu pasti Iya. ya kan? Iya. Udah lah, nggak usah minum lah. Kamu hari ini lagi berhalangan nggak ikut olahraga. Terus temenmu tadi olahraga, ujuk-ujuk ya jari gitu ya. Pasti ambunnya nggak enak gitu ya. Nah, itulah fungsi teman yang baik itu harusnya sampai segitu. Nah, kalau kemudian mereka itu pakai ya, itu minum itu baunya beda. Ya, itulah perlunya. Kemudian kita tahu ya, ciri-ciri fisik gitu. Kamu nggak usah ngapalke atau browsing, koncone teko browsing sih. Nggak main gitu ya. Iya, makanya Ini apa yang kita lihat, apa yang kita cium, kita browsing dulu. Ini berarti tanda-tandanya. ya, itu mah udah di luar kepala. Hari ini jangan bicara lagi ciri-ciri ya. Apalagi kalau ini teman akrab, wis watuk aja Kebiasaan sehari-hari itu mengalami perubahan itu berarti sudah bisa terdeteksi gitu. Kenapa gitu. Kamu dijajari temenmu, loro toh. Terus itu yang baik seperti itu. Malah terus gila nih lungo. Enggak, tapi respon itu sudah menunjukkan bahwa kalian itu sebenarnya peka dengan teman. Perhatikan berarti. Ya, kok ngaduk. Kok menengan tuh saiki menopo. Itu penting loh. Yang hari ini saya kira hilang Mas. Kan HP itu, ya cukup chat-chatan gitu. Gitu terus malah apa ya, fungsi-fungsi kerekatan sosial ini yang sedang renggang ini harusnya menyelesaikan persoalan. Ini kan berarti permasalahan sosial juga kan Pak? Ya? Itu dampaknya tidak hanya apa istilahnya segi saja, tapi ini sosial juga harus dibenahi kan itu. Yang dulu kita bisa ngobrol dengan nyaman seperti ini tanpa adanya HP, sekarang kan ya hanya jempol komunikasinya kan jadi. Dan ini emosinya nggak ikut kepekaan sosialnya mungkin tidak seintim ketika kita langsung. Oke. Pak, satu lagi Pak, dalam arti gini. Ada teman kita yang kesehariannya itu mungkin bisa dikatakan introvert atau menutup diri, pendiam dan sebagainya. Tiba-tiba itu dia langsung berani untuk misalnya tampil di depan umum atau bisa langsung pegang mic, ayo nyanyi bareng-bareng dan sebagainya. Ini bisa dikatakan terindikasi bahwasanya dia itu saat itu memakai apa tidak? Ya, kembali lagi lagi kepada fungsi sosial di mana kita harus peka melihat temannya seperti apa ini. Perlu dicurigai, diwaspadai. Perlu melakukan pendekatan. Kenapa seperti itu? Jadi salah satu fungsi kemampuan psikotropika itu kan kemudian memacu adrenalin itu. Ya, betul. Ya, sehingga orang jadi lebih kendel, lebih pede gitu ya. Tadinya malu, sekarang pemberani. Itu kan hal yang sebenarnya melalui proses. Kalau yang prosesnya ujuk-ujuk itu perlulah di lebih jauh. Ini teman saya kok jadi gini. Ya, kadang-kadang paling gampang, gue kesambet nanti kan gitu. Iya. Bahasanya kan. Iya, gitu. Beda. Iya, atau ya kalau mau lembut beda. Tapi sing karo kanca, "Mosok kok sambet yo?" Itu sebenarnya
Itu bagus. Kalau orang masih seperti itu tuh bagus. Nah, ini nanti kalau sudah pinter ya, baunya temen apanya tadi itu perilaku. Nah, ini salah satu dampak itu merubah perilaku. Perilaku yang tadinya tadi itu tertutup menjadi seperti langsung berani wah itu ya. Betul. Yang tadinya jujur menjadi tidak jujur. Wah, ini bahaya kalau sudah ngapusi orang tuanya. Gitu. Orang tua kok dihapusi itu kan pesan moralnya tinggi sekali nih. Nah, ini yang harus dikoreksi. Itu akan sampai seperti itu. Kalau temen dihapusi sih rada berharap kencan karo liyane. Iya. Aku harus sinau kok ya, harus sinau. Tapi kalau orang tua, coba orang tuamu kok hapus sendiri. Ini kan saya perlu ngomong seperti ini karena harus dicegah. Tidak boleh terjadi kita tuh ngapusi orang tua. Kita ya, gitu. Nah, yang bisa menyampaikan ini secara bahasa kalian ya kalian. Oke. Nah, Pak, ini mungkin sebelum kita nanti nutup sesi ini, ada nggak program dari BNN yang bisa kerjasama dengan PMI, terutama ini di PMI kan ada yang namanya pendidikan remaja sebaya, Pak. Salah satunya juga membahas berkenaan dengan kenakalan remaja, berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Ada nggak program tersebut yang mungkin bisa terrealisasikan bersama, itu kerjasama bersama antara BNN dan PMI, terutama ini Mbak Beta ini kan juga termasuk dari anggota PMR kan, itu kan mungkin bisa bersinergi lah antara BNN dan PMI. Betul. Ada nggak, Pak? Ada. Jadi program itu jangan diartikan harus ada dukungan biaya penuh dari mata anggaran per kegiatan, jangan. Kalau kita bisa nyambung seperti ini saja sebenarnya sudah menjadi kegiatan yang bisa kita sinergikan, saya kira. Jadi kami punya program teman sebaya anti narkoba. Kemarin Bu Caca itu kepengen ada paskibraka menjadi duta anti narkoba. Di sini ada KSR, PMR. Ya, ada ya. Siap. Ya. Kami sedang mengusulkan ada Saka anti narkoba, tapi belum ini. Pak Buas mungkin terlalu jadi kepala bulog ya, jadi. Iya. Tapi beliau kan Kakwarnas ya. Mungkin bisa lah ini jadi Saka anti narkoba. Seperti juga Saka Bahari yang di laut, Saka Wana Bakti yang di perhutani ya, terus Saka Bakti Wisada. Ini kan KSR PMR ini kan bisa nih mau di format seperti apa. Kami bekerja sama dengan Posyandu remaja, itu juga nggak ada anggarannya, jalan. Karena mereka punya agenda untuk mengumpulkan remaja. Lah di mata BNN itu remaja itu kan potensial sekali untuk digarap. Tapi digarap tuh maksudnya ini adalah sebuah ladang yang ketika kita garap itu tanaman akan bisa tumbuh subur daripada kita pada yang sudah usia lanjut kan gitu. Nah, di situ kita gandeng tangan. Yuk kita yang ada remajanya kita gandeng, kita berikan penguatan. Prinsipnya BNN siap kok. Oke. Karena sebuah tindakan yang baik atau perilaku baik, program yang baik itu tidak bisa dikerjakan secara sendiri gitu lagi, satu lembaga atau satu institusi tersendiri itu nggak bisa ya, harus menggandeng secara keseluruhan. Oke, berarti harus siap ini ya Mbak Beta. Jadi nanti ketika ada momen-momen kita ngumpul, mungkin kita bisa mendatangkan narasumber langsung dari BNN atau apa untuk menjadi pembicara dan sebagainya. Itu kan mungkin kita mengedukasi, kita menyampaikan informasi kepada remaja kan, mungkin seperti itu. Ya, dan ini mungkin dampaknya akan meluas ya. Hari ini kita pakai model begini. Baik. Ya. Punya pengikut berapa di IG-nya? Followernya berapa?
viewersnya berapa. Lah kalau ini kamu punya viewers berapa? Iya. Ayo yang remaja ini. Sekitar 1000-an. 1000. Berarti kan setelah ini jadi di share ya, Pak. Share kapan? Iya. 1000 orang terpapar informasi. Nggak pakai snack kan? Nggak pakai uang kan? Iya. Iya. Hanya dudul itu. Iya, cukup share itu. Iya. Temenmu kalau buka semua ya berarti potensinya 1000. Oke. Nggak susah kok. Yuk, apa? Oke, siap. Nanti kita agendakan ya. Kita agendakan kita lebih besar lagi, tidak hanya di ruangan ini, tapi kita mungkin berbentuk sarasehan atau mungkin workshop atau apalah. Mungkin itu akan lebih cakupannya lebih luas lagi. Walaupun sebenarnya sosmed itu cakupannya lebih besar lagi, karena tidak terbatas ruang dan waktu kan gitu kan. Sebenarnya kan malah lebih bagus. Oke, Bapak, sebelum kita tutup untuk diskusi kali ini, mungkin ada pesan untuk remaja. Mungkin bagaimanalah perilaku yang baik, jangan pakai narkoba atau gimana? Mungkin bisa disampaikan, Bang Bapak. Terima kasih. Jadi ini kayaknya agak klise tapi memang harus disampaikan ya. Potensi demografi kita itu pada tahun 2045 itu menjadi sebuah kondisi di mana dikatakan sebagai bonus demografi, di mana usia remaja dan usia produktif itu akan pada posisi yang terbesar. Hari ini kalau kita rusak bareng-bareng, potensi itu akan hancur di tahun yang sudah diperkirakan. Dan potensi itu sudah diincar juga dari negara-negara lain. Kalau itu menjadi potensi yang tidak bisa dikendalikan, Indonesia menjadi besar, Indonesia menjadi kuat, akan goyang dunia yang lain. Mereka nggak rela itu, dan mereka siap menghancurkan kita. Sasarannya usia-usiamu itu. Saya kan sudah nunggu ngantri ya. Yang muda ini menjadi sasaran. Maka kalau hari ini kalian tidak siap, maka nanti masa depan saat kalian memimpin, mengambil posisi-posisi yang hari ini dipegang oleh para ini, itu nggak akan terjadi. Saya ngeri loh kalau bayangkan ini gagal, ini nggak sih bisa dibendung. Ya, ngeri. Saya kadang-kadang bingung. Anak saya, cucu saya, ya. Kalau kalian berpikir seperti itu, nanti kalian akan sadar. Yuk kita bareng-bareng. Ini musuh kita bersama. Dan kalian harus lebih bersemangat untuk berbagi dengan teman informasi ini, bahwa kita harus kuat, kita harus bersih dari narkoba, supaya negara ini kita bisa selamatkan bersama-sama. Ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Sabto atas waktunya, masih bisa mampir ya di studio ini untuk berbagi bersama kita. Baik teman-teman semuanya, untuk remaja remaja, ingat pesan dari Pak Sabto, yuk kita perangi penyalahgunaan narkoba. Ini menjadi perang kita bersama, ya musuh kita bersama, kita harus perangi. Dan untuk teman-teman remaja, jangan acuh terhadap sahabatnya, terhadap temannya di dekatnya. Pedulikan teman kita sedang mengalami masalah apa. Ketika mengalami masalah, jangan ditinggalkan. Jangan biarkan teman kita lari ke narkoba. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan untuk hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Sabto, terima kasih Mbak Peta sudah menemani saya untuk episode kali ini. Oke, terima kasih Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal sampai di sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salam kita buat kontrak seperti ini. Cheers.